Baik, eee, terima kasih dan bertemu lagi dengan materi pembelajaran gaya dan tema desain interior. Sebelum kita memulai pembelajaran materi atau pembahasan materi kita, perkenalkan nama saya Alvina Putri Damayanti Nawaban dengan NIM 15036210069. Di sini saya menjadi mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan angkatan 2021. Sebelum kita membahas definisi gaya dan tema desain interior, alangkah kita tahu desain interior itu tentang apa dan tujuan desain interior apa. Jadi, desain interior pada dasarnya terkait dengan hal yang merencanakan, menata, dan merancang ruang-ruang interior di dalam sebuah bangunan agar menjadi sebuah tatanan fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam hal penyediaan sarana, bernaung, dan berlindung. Desain interior juga akan mempengaruhi pandangan dan pencitraan terkait dengan suasana hati dan kepribadian manusia. Sehingga desain interior itu ialah merupakan merencanakan, menata, dan merancang ruang-ruang interior dan elemen-elemennya dalam bangunan. Juga tujuan dari desain interior tersebut yaitu yang pertama memperbaiki fungsi, yang kedua memperkaya nilai estetika atau keindahan, dan yang ketiga meningkatkan aspek psikologis sebuah ruangan. Baik, untuk definisinya, gaya dan tema pada desain interior merupakan ragam atau corak yang digunakan sebagai ekspresi kepribadian untuk memecahkan permasalahan desain interior yang mencakup unsur-unsur bentuk, konstruksi, bahan, warna, dan karakter juga daerahnya. Gaya ini juga dapat berubah sesuai perkembangan zaman seperti modelnya. Kemudian kita masuk kepada macam-macam gaya dan tema pada desain interiornya. Gaya-gayanya ini atau macam-macamnya ada 7 macam desain interiornya. Yang pertama itu ada rustik, yang kedua itu ada klasik, dan yang ketiga ada minimalis, dan yang keempat ada futuristik. Kemudian yang selanjutnya ada eclectic atau combo, ada vintage, ada full color. Kita akan memasuki macam-macam atau penjelasan dari jenis-jenis gaya dan tema pada desain interior ini. Pada desain yang pertama ialah bentuk rustik, yaitu desain yang bertemakan pedesaan yang dimana menggambarkan berbagai variasinya dengan penekanan pada alam dan unsur natural. Desain rustik ini adalah desain yang membawa suasana alam ke dalam ruangan. Juga memiliki ciri-ciri menggunakan bahan dari alam seperti kayu, bambu, ataupun bebatuan. Kelebihannya dengan menggunakan gaya dan desain rustik ini yaitu meminimalkan penggunaan bahan finishing sehingga sangat mengandalkan kualitas material produknya. Juga rustik ini memiliki kekurangan yaitu terletak pada proses pemilihan material. Sehingga ketika pemilihan kayu yang mudah atau batu yang jelek akan ikut berdampak pada tampilan ruangan yang tidak baik. Pada yang kedua, macam atau jenis yang kedua ialah klasik, yaitu desain yang temanya berbasis pada susunan, keseimbangan, dan harmonisasi yang sempurna. Desain klasik tidak termasuk elemen modern dan pengaruh yang terjadi saat ini. Sebuah ruangan yang didesain dengan konsep klasik mempunyai banyak titik fokus.
tungku api, meja besar, dan tangga yang megah adalah beberapa titik fokus yang sering digunakan. Gaya dan model klasik ini memiliki kelebihan, yaitu menghasilkan tampilan produk yang elegan dan mewah, dan juga kekurangannya penggunaannya material yang berlebih atau bisa disebut boros bahan dan kurang efisien pada saat pengerjaannya karena waktu pemrosesan lebih lama atau boros tukang tenaga. Yang ketiga itu ialah minimalis, yaitu tema yang mengusung untuk mengutamakan fungsi dan efektivitas sebuah ruangan dan perabot sehingga tercipta sebuah ruangan yang minimalis dan fungsional. Memiliki ciri yaitu lebih mengutamakan fungsi dan efektivitas penggunaan sebuah ruangan dan perabot sehingga berdampak pada desainnya yang hampir tidak menggunakan ornamen hiasan atau bisa dibilang kaku. Kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan minimalis ini ialah kelebihannya yaitu terletak pada kecepatan pemrosesan bahan dan kemudahan penggunaan material. Kekurangannya ialah terletak pada kualitas pekerjaannya apabila kurang menguasai teknik finishing akhir yang baik, produk akan terlihat tidak presisi dan kasar. Kemudian ada futuristik, di mana tema yang menguasai desain interiornya berdasarkan pada imajinasi dan pemahaman desainer tentang sebuah ruangan dan objek-objek masa depan atau future. Juga memiliki ciri-ciri menggunakan bahan logam, kombinasi, dan model yang biasa digunakan untuk pesawat ulang-alik. Kelebihan pada model futuristik ini ialah terletak pada desain yang bersifat ikonik atau penanda yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya karena bentuknya yang lain daripada yang lain. Kekurangannya ini ialah terletak pada harga material yang mahal karena kebanyakan desain menggunakan material logam dan kombinasi sebagai finishing akhir. Kemudian, untuk macam yang berikutnya ialah eclectic atau combo, yaitu desain atau interior dengan konsep yang mengombinasikan dua atau lebih gaya penataan interior, memiliki ciri-ciri yang terletak pada penggabungan dua atau lebih gaya penataan interior, akan tetapi dalam penataannya dikelompokkan berdasarkan kesamaan gaya desain. Kelebihan menggunakan desain eclectic atau combo ini, yaitu ruangan akan terlihat lebih formal, tidak kaku, dan lebih dinamis. Kekurangannya di ruangan akan terlihat tumpang tindih apabila salah dalam pengaturan posisi tersebut. Kemudian ada vintage, di mana gaya untuk desain interior yang banyak sekali dipakai oleh restoran, kamar, dan juga kafe karena lebih fleksibel. Oleh itu, dan juga berbagai jenis umur karena di zaman sekarang yang modern ini ada kalanya kita ingin mengenang atau mendapatkan kesan jadul yang banyak menggunakan ornamen bendera, tokoh lawas, warna retro, dan konsep ini terasa sangat hangat dikarenakan lebih banyak menggunakan efek cahaya atau warm light. Kemudian yang terakhir ada full color, yaitu banyak digunakan warna-warna yang beraneka ragam dan warna-warna cerah cocok untuk ruangan yang pencahayaannya maksimal sehingga kesan ceria dan semangat sangat terasa sekali. Nah, untuk full color ini itu pemilihan warna sangat berpengaruh. Jika warnanya yang gelap itu akan memberikan kesan misterius. Yang terakhir ialah kesimpulannya. Kesimpulannya, memilih tema dan gaya desain interior adalah untuk kenyamanan penghuni rumah atau ruangan yang akan menempati ruangan tersebut. Jika dengan desain atau tema yang nyaman, maka pemilik rumah pun akan lama-lama menghuni ruangan yang didesain sesuai dengan impiannya. Sekian penjelasan materi tentang gaya dan desain pada desain interior, gaya dan tema. Sekian dan terima kasih.